Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah Ami balik lagi. Mau kasih tahu kalian ada kelas online terbaru yang akan Ami bikin, yaitu ayam bakar tulang lunak sambal kecombrang. Tumben kali ini menunya bukan yang manis-manis, bukan dessert. Kali ini Ami mau ngebawain menu yang lagi banyak banget dipesan di toko, karena ini baru launching kurang lebih 1 bulan, udah laku sekitar 100 packs lebih. Itu pun Ami buka PO ya, nggak setiap hari dijual, jadi per 3 hari Ami buka PO, terus Sabtu Minggu Ami buka PO. Makanya kalau misalnya mungkin 1 bulan Ami buka full, itu mungkin lebih dari 100 packs yang kejual. Jadi setelah customer udah kasih feedbacknya nih, oh ternyata ayam bakarnya begini, dan rata-rata semuanya bilang enak, akhirnya Ami baru berani untuk buka kelasnya. Jadi ini dia kelas ayam bakar tulang lunak sambal kecombrang. Oke teman-teman, kita lanjut ke perkenalan bahan. Ini bahannya mudah banget dicari, di supermarket ada, di pasar banyak, apalagi kalau di warung-warung sayur juga kayaknya ada kok. Ini bahan-bahannya nggak susah. Nah, karena temanya ayam, udah pasti menu dan bahan baku utamanya adalah si ayam. Ini Ami pakai 2 ekor ayam, kurang lebih satu resep kita pakai 2. Kalau teman-teman mau coba 1 ekor aja boleh. Si bumbunya semua dibagi 2 gitu. Tapi menurut Ami 2 resep nggak terlalu banyak. Ini Ami karena pakai potongannya besar-besar, 2 ayamnya, jadi segini-segini. Nanti dia akan nyusut jadi agak kecil. Jadi lumayan lah, mendingan pakai yang besar-besar aja ukurannya. Ayam ya. Lalu ada bawang merah dan bawang putih. Bawang merahnya 5, bawang putih 4 nanti yang akan kita pakai. Terus ada kemiri. Ini kemiri. Ada ketumbar. Ada lada. Ladanya kalau bisa jangan pakai yang bubuk ya. Lada dan ketumbarnya jangan pakai yang bubuk, karena kalau yang masih kayak gini nih dia lebih wangi nanti pada saat proses, nanti kan di presto. Jadi pada saat proses presto ininya akan mengeluarkan wangi yang harum. Kalau misalnya yang bubuk kurang begitu wangi nanti hasilnya. Jadi menurut Ami pakainya masih yang bulat-bulat aja gitu ya. Terus ada cabai. Ini cabai sebenarnya opsional. Kalau di Ami pakai 1 resepnya cuma 5 cabai aja. Kalau kalian sukanya nanti agak lebih pedas, boleh ditambahin. Kalau enggak juga ya dikurangin, gak apa-apa, atau di skip. Tapi sih sebenarnya si cabai ini nanti bikin balance, jadi rasanya tuh nggak akan pedas karena nanti ada gula jawanya. Jadi bikin rasanya tuh sedap kalau menurut Ami ya. Jadi kalaupun nanti kalian nggak mau pedas, nggak apa-apa, tetap ditambahkan ada cabenya, tapi gulanya nanti dibanyakin gitu. Lalu ada serai, kita pakai 2 aja batang serai. Ada kunyit, lengkuas, dan jahe. Tuh ya, kurang lebih pakainya segini-segini. 2 cm lah ya, tapi besar-besar. Terus ada gula jawa atau gula aren. Ini pakainya 100 gram 1 resepnya. Nanti kita potong-potong halus sebelum masuk ke presto. Terus ada cinnamon powder atau bubuk kayu manis. Terus ada bubuk pala, ada kecap. Ini Royco rasa ayam. Kalau teman-teman biasanya mau pakai masako, boleh masako ayam, tapi yang ayam ya. Ami karena di rumah seringnya pakai Royco, jadi pakainya Royco ayam. Lalu ada garam, ada gula. Ini daun salam, dan yang terakhir daun jeruk. Ini udah Ami buang batang tengahnya, jadi bentuknya seperti ini. Udah, bahannya ini aja, gampang banget. Kita langsung ke proses pembuatan. Teman-teman, kita mulai ke proses pembuatan yang pertama, yaitu kita haluskan bahan dasarnya dulu. Untuk ini seperti bahan marinasi ya nanti. Jadi si cabenya kita chopper. Teman-teman kalau nggak ada chopper bisa pakai ulekan ya. Kemiri, jahe, kunyit, ketumbar, dan lada kita masukkan juga semua. Lalu bawang merah dan bawang putih. Nah, karena kita mau bikin bumbunya halus, jadi kita butuh bantuan minyak untuk menghaluskannya juga. Kasih minyak sedikit.
5 sendok makan. Nah, cukup ya. Lalu kita chopper. Nah, setelah halus, kalian nanti teksturnya seperti ini ya. Tuh, jadi halus. Kalau 5 sendok makan minyaknya kurang, ternyata masih kering, boleh kalian tambahkan lagi. Nah, kalau sudah, ini nanti kita pindahkan ke dalam mangkuk. Sebentar, Ami mau ambil mangkuknya dulu. Nah, teman-teman, tadi udah kita chopper bahan-bahannya, udah halus seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kalian siapkan satu wadah mangkuk. Ini untuk kita bikin bumbu marinasinya si ayam. Jadi ini kita tuang ke sini. Harus bersih ya. Kalau ibu-ibu nggak mau rugi, sayang. Malah biasanya dikocokin air. Ya enggak sih, kalau Ami kayak gitu. Kalau ada yang kesisa dikocokin air. Nah, kalau udah, kita masukin bumbu-bumbu yang ada di sini. Garam, gula, roiko. Masukin jadi satu. Lalu si gula aren. Lalu si lada bubuk, pala bubuk. Oke, takarannya lihat di itu ya, di resep tertulis. Cinnamon powder atau bubuk kayu manis. Lalu si daun-daunan, daun salam dan daun jeruk. Nah, terus si lengkuasnya kita parut. Ini kalau bisa jangan dicopper tapi diparut, karena nanti dia akan menimbulkan tekstur. Nah, kayak gini nih. Jadi kalau teman-teman bikin ayam ungkep lengkuas, apa sih? Lengkuasnya diparut biar ada teksturnya kremes-kremesnya gitu di ayam. Parut aja semua, masukin ke dalam satu wadah. Nah, kalau udah tuh ada teksturnya dan ini jadi lebih wangi. Kalau sudah, kita masukkan air. Air yang dibutuhkan ada 3 liter. Nah, teman-teman bisa campurin dulu sini sedikit, lalu kita aduk. Jadi deh, ini namanya bumbu marinasinya. Sekarang Ami mau siapin
prestonya dulu ya. Ini kita sisihkan dulu. Oke teman-teman, kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah, ini kita udah mau masuk ke proses masak. Jadi tadi udah kita siapkan si bumbu marinasinya, lalu kita siapkan ayam dan si presto. Ini karena namanya adalah ayam tulang lunak, jadi wajib banget pakai presto ya teman-teman. Karena biar dia lembut sampai ke tulang-tulang. Sebenarnya sih tulang inti itu tetap tidak bisa dimakan, tapi tulang mudanya nanti akan jadi lembut banget. Dan kalau misalnya dibelah itu jadi nggak harus kuat-kuat, jadi dia udah kepisah sendiri, jadi lembut banget nanti hasil akhirnya. Jadi harus pakai presto. Nah, Ami di sini pakai prestonya merek Vicenza, ini udah lama. Karena dia muatnya banyak besar, jadi ya udah Ami pakai yang ini. Caranya gimana? Si bumbu marinasinya kita kasih kecap dulu 100 ml. Ini kalau teman-teman mau lebih dari 100 ml, mau lebih gelap atau mau lebih manis juga boleh. Ini sesuai selera aja. Tapi kalau Ami pakai 100 ml atau 100 gram ya, biar gampang nimbangnya pakainya 100 gram. Nah, jadi warnanya dia agak gelap. Lalu tata si ayamnya di dalam presto. Biasanya kalau yang paling bawah Ami taruh paha dulu, karena paha itu dia ada tulangnya untuk menyanggah tekanan. Karena kalau misalnya pakai dada dulu, dada kan ini full daging, jadi dia suka nanti copot-copot karena lembut banget. Nah, jadi pasti paling bawah Ami tata si ini dulu, apa namanya, pahanya kita tata dulu. Nah, kalau sudah, dadanya masukin. Nah, sudah seperti ini. Lalu si bumbu marinasinya kita masukin semua ke dalam presto. Oke, di resep kalian harus tambahkan air kurang lebih 3 liter. Sebenarnya itu estimasi aja, jadi airnya itu dipakai seberapa banyak sampai menutupi si ayam, tapi jangan terlalu banyak. Jadi misalnya ayamnya segini nih, kayak Ami, asal tertutup aja. Nah, baru segitu airnya. Jadi jangan sampai full sampai atas, jangan juga terlalu sedikit. Jadi ini Ami mau tambahkan air karena masih kelihatan sih ayamnya. Tunggu sebentar ya. Nih teman-teman, jadi sudah Ami tambahkan air sampai permukaannya seperti ini. Jadi ayamnya udah nggak begitu kelihatan, semua ayamnya terendam ya. Lalu yang terakhir tinggal kita masukkan 2 batang serai yang sudah digeprek. Masukin aja. Tuh. Kalau sudah, kita presto kurang lebih 45 menit dari dia bunyi. Jadi kan nanti teman-teman masak dulu nih, masak kurang lebih 15 menit lah, 15 menit. Kalau presto Ami 15 menit, nanti dia baru bunyi. Nah, pas dia bunyi tuh gitu kan, bunyi, tunggulah sampai 45 menit. Kalau mau lebih empuk boleh 1 jam, tapi jangan lebih dari 1 jam. Nanti kalau lebih dari 1 jam, si ayamnya lembek banget. Jadi kalau pas kalian angkat, jadi copot-copotan gitu. Jadi ya 45 menit udah ya, waktu yang standar sampai si tekstur ayamnya bagus. Kalau sudah 45 menit, teman-teman matikan kompornya, apinya ya. Tapi ini jangan dibuka sampai 4 jam. Jadi biar si ayamnya, bumbunya tuh meresap banget. Ini tangan Ami pada kuning-kuning kena apa namanya, kunyit gitu ya. Oke, sekarang Ami mau masak dulu. Kita ketemu lagi 45 menit kemudian. Oke, sekarang kita masuk ke step selanjutnya. Jadi setelah si ayamnya udah kalian presto, udah 45 menit nih, nanti airnya masih ada banyak teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, ini airnya udah bercampur sama minyak. Ini minyaknya, dan air ini kita ambil kurang lebih sekitar
50 ml buat kita bikin olesan bakarannya gitu ya. Caranya gini, kita tuang olesannya, terus masukkan gula Jawa yang udah diiris-iris. Lalu masukkan ABC, saus tomat ABC. Kalau nggak ada, kalian boleh pakai Del Monte. Takarannya seperti biasa ya, lihat di kertas atau di PDF. Lalu ini Del Monte yang saus sambal. Perbandingannya 1:1. Lanjut kecap 80 gram. Lalu ketumbar bubuk. Keluar. Ini buka aja. Ketumbar bubuk. Dan terakhir lada. Boleh pakai ladaku yang sasetan juga nggak apa-apa, pakainya 1 saset. Udah, kalau sudah kita aduk rata. Nah, inilah bahan olesan buat kita bakar si ayamnya. Tuh. Kalau udah, masak aja sampai larut, sampai rata semua, matikan. Nah, sekarang Ami mau ambil ayamnya dari presto. Sementara ini kita sisihkan dulu ya. Teman-teman, ini udah sekitar 45 menit di presto, lalu kita diamkan selama 4 jam biar bumbunya meresap banget ke dalam. Nah, kalau udah, nih nanti hasilnya kayak gini. Airnya akan tetap ada ya, jadi airnya nggak akan hilang. Terus kita pindahkan ke wadah. Ini si Ami pakai loyang buat kita nge-torch. Jadi ada dua cara untuk ngebakarnya, tapi Ami kasih tahu cara yang paling simple aja, yaitu di torch. Satu lagi bisa pakai panggangan, ada di resep tertulis. Kalau kalian mau ikutin cara yang itu silahkan. Kalau mau ikutin cara Ami yang simple, kita pakai torch. Nah, ini kita ambil. Sebenarnya kalau mau enak ya, kalian pakai sarung tangan. Diambil si ayamnya, terus ditaruh situ satu-satu. Karena kalau pakai ini suka pada apa ya, kelupas gitu. Jadi harus hati-hati banget. Soalnya udah ini empuk banget. Wow. Ini empuk sekali tuh. Nah, ini bagian yang Ami suka, paha. Ami nggak begitu suka dada, jadi sukanya paha. Oh, mantap. Tuh, ini udah mau kelepas saking empuknya. Lanjut ya teman-teman. Setelah ayamnya matang, taruh di wadah seperti ini. Nah, kelihatan kan dia ukurannya akan menyusut. Lalu kalian bisa langsung olesin yang tadi bahan olesan. Nah, karena ini dia cair, jadi kita nggak bisa pakai kuas. Pakai sendok aja, kalian ratain. Tuh, pokoknya sampai rata untuk nanti bolak-balik ya. Tuh. Nah, ini
Tadi kan pakai gula, pakai garam. Kalau misalnya memang kurang asin, kalian tadi bisa tambahin lagi ya. Kalau misalnya si sausnya mau, biasanya aku pakai belibis gitu, ya terserah, nggak apa-apa. Itu kan lebih ke selera kalau kayak gitu. Kalau Ami sih pakainya Del Monte biasanya sama ABC tadi. Nah, pokoknya disiram-siram aja sampai rata semua, biar enak meresap. Nah, kalau sudah, kalian harus siapkan torch. Ini Ami pakai yang modelnya torch ya. Kalau mau pakai panggangan sih bebas. Tapi perlu teman-teman perhatikan, kalau misalnya kalian pakai bakaran yang japit tuh, si kulitnya ini suka nempel. Jadi nanti hasilnya nggak begitu bagus. Jadi Ami mendingan pakai torch. Nah teman-teman, kalau sudah di torch satu sisi, terus kita balik, kita taburin lagi sama kayak tadi, terus kita torch lagi pelan-pelan banget karena ini bisa copot-copot. Lembut banget, hati-hati ya. Nah, ini agak geser ya karena bawahnya banyak air. Kalau udah kalian balik, sama seperti yang sebelumnya, kita tuangkan si olesannya, bumbu olesan. Kalian kalau misalnya mau warnanya lebih pekat, yang pertama pilih gula aren yang hitam. Kan ada yang warnanya tuh agak muda. Nah kalau kalian mau warnanya hitam, ya pilihnya yang pekat berarti warnanya. Terus kecapnya dibanyakin pada saat presto, jadi warnanya hitam. Nah tuh, kalau sudah kita torch lagi. Teman-teman, kita lanjut ya. Sekarang bikin si sambal kecombrangnya. Bahannya simple banget, karena namanya kecombrang udah pasti bahan utamanya adalah si kecombrangnya. Jadi ada si cabe, ini Ami pakai cabe rawit merah ya.
Terus ada kecombrang. Jadi kecombrang itu kita pakai bunganya aja. Bunganya kalian potong-potong lalu dicacah halus aja gini. Tapi jangan dicop ya. Kalau bisa sih pakai apa namanya pisau aja gitu. Nah, batangnya nggak usah dipakai karena biasanya banyak sih orang-orang sebenarnya bisa juga pakai batangnya, tapi kalau Ami enggak karena suka ada lendirnya dan Ami kurang suka, jadi pakainya bunganya aja. Kecombrang itu murah kalau di tempat Ami di sini di Jakarta, belinya di Superindo itu satunya kurang lebih 4.000 sampai 5.000. Jadi ya terjangkau banget sebenarnya bahan bakunya. Kalau di daerah mungkin lebih murah ya. Next ada bawang putih, kita pakai bawang putih aja. Ada serai. Nah, batang serai ini teman-teman ambil bagian tengahnya yang putih lalu dicacah juga, dihaluskan seperti ini. Ya. Terus ada garam, gula, ini kaldu jamur atau totole ya biasanya pakainya. Terus ini ada daun jeruk dan minyak untuk menumis. Bahannya ini aja. Nah, sekarang kami mau lanjut ke proses pembuatannya. Nah, sekarang langkah pertamanya masukkan si cabainya ke dalam chopper. Kalau nggak ada chop ya boleh pakai blender atau mau teman-teman ulek ya silahkan ya. Satu resepnya pakai cabainya 250 gram. Nah, ini banyak nih pertanyaannya, Mi, kalau nggak ada kecombrangnya gimana? Nah, justru namanya sambal kecombrang ya bahan utamanya udah pasti pakai kecombrang karena jadi ciri khas si kecombrangnya. Kalau misalnya teman-teman gak ada kecombrang jadinya kayak sambal bawang aja sih. Sambal bawang cuman bawang putih sama cabai. Nih ya. Terus dikasih minyak sedikit aja. Mungkin 3 sendok makan lah. Nah, lalu kita chop. Kalau teksturnya tergantung kalian ya, mau halus banget boleh, atau kalian mau masih ada tekstur kasar-kasarnya juga boleh. Yang penting rasanya sedap. Nah, kalau Ami suka yang masih agak bertekstur kayak gini. Kalau kalian mau halus banget, tinggal dihalusin lagi aja, dicop lagi, ya. Kalau sudah, sekarang waktunya kita numis. Sebentar, Ami siapin dulu bahan-bahan. Lanjut ya, teman-teman. Semoga masih semangat. Jadi, step selanjutnya sekarang kita mau numis. Untuk yang tadi, cabenya sama bawang teksturnya seperti ini. Kalau Ami sukanya masih memang rada kasar, tapi kalau kalian mau halus banget ya kalian harus blend lagi, sesuaikan aja. Tuh, nah sekarang Ami mau tumis dulu. Kita masukkan minyak. Tunggu panas dulu. Nah, ini tadi Ami coba, udah panas. Kita tumis aja. Pedes banget. Bersih dah. Ini malam-malam kita masak-masakan. Ini dimasak aja dan campurkan semua bumbu jadi satu, lalu masak sampai matang. Ini kecombrangnya Ami masukin ya. Kecombrang masukin, serai, garam, gula, totole, dan daun jeruk, semua kita masukin jadi satu. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini minyaknya agak kurang, jadi kalian boleh tambahkan lagi minyaknya, nggak apa-apa, supaya nanti matang si cabenya. Cabai-cabai gini, sambal-sambal gini identik memang minyaknya banyak. Jadi tinggal pakai nasi panas aja sama sambal, itu udah nikmat banget. Pakai kerupuk deh kalau Ami. Nah, udah ya seperti ini, kita masak sampai matang. Nanti kalau misalnya garam, gula, atau totole itu sebenarnya sesuai selera. Kalau misalnya kalian rasa
kurang gurih boleh ditambahin lagi. Kalau misalnya kurang manis boleh ditambahin gula, kurang gurih boleh ditambahin totole, atau kurang garam, kurang asin tambahin garam. Tuh ya. Oke, ini udah mulai matang teman-teman. Jadi bisa dilihat matangnya tuh dari mana, warnanya udah berubah. Jadi nanti kalau misalnya kalian masak langsung itu akan kelihatan warna. Saat dituang warnanya kan merah sekali ya. Nah nanti kalau misalnya udah dimasak, udah matang, dia agak sedikit pucat. Nah itu udah matang. Kalau sudah kita sisihkan. Lalu tinggal disajikan sama ayam kecombrangnya. Nah teman-teman, alhamdulillah akhirnya si ayam bakar tulang lunak sambal kecombrangnya udah jadi. Kurang lebih penampakannya seperti ini. Jadi dia agak ngebrowning. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau coba metode bakar yang pertama boleh, yang kedua lebih simple juga boleh. Tapi Ami sarankan kalau misalnya pakai metode bakar yang pertama itu hati-hati sama kulit ayamnya. Nanti nggak akan sebagus ini nih penampilannya kalau pakai yang pertama ya. Dan Ami rasa cukup nih teman-teman. Mudah-mudahan ilmunya bisa dipraktekkan langsung bisa jualan biar cepat balik modal dari beli kelasnya. Nah nanti ditunggu lagi nih kelas Ami selanjutnya. Insya Allah ada kue kering part kedua karena menjelang Ramadan. Jadi Ami mau keluarin kue-kue khusus Idul Fitri. Makasih ya teman-teman semuanya. Ami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.